pagi buat kita semua, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu Ya. Inta. baik Bu Indah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu atas kasih dan rahmat-Nya. Kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Mari kita berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Amin. Semua hadir. Saya akan mengabsen dulu ya. Ibu Mutia, Hadir Bu Inta. Ibu Yusria, Hadir Bu. Ibu Reani, Hadir Bu. Ibu Jekti, Hadir Bu. Bapak Nevaro, Hadir Bu. Ibu Maisara, Saya Bu. Bapak Rubinsar. Hadir ya. Apa semua sudah siap? Saya kalian semangat ya, karena materi yang kita pelajari hari ini sangat menarik. Materi kita kali ini yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan kaitannya dengan pelajaran minggu lalu yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern, di mana masalah pokok ekonomi klasik meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan masalah pokok ekonomi modern meliputi what, how, dan fuhum. Pelajaran minggu lalu sangat erat kaitannya dalam materi ini, karena dalam sistem ekonomi ada masalah yang harus dibahas dan dipecahkan. Sehingga dengan kita mengetahui masalah yang ada, maka kita bisa mencari solusi yang baik. Ya, sebelum saya masuk ke pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, maka kalian dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, dapat mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi, dapat memecahkan masalah ekonomi melalui sistem ekonomi, dapat menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tentu materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manfaatnya kita dapat memahami masalah dan cara memecahkan masalah dalam sistem ekonomi, sehingga dapat menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan termasuk dalam mengambil keputusan juga untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ya, pada materi ini Ibu menggunakan model problem based learning, yaitu belajar berbasis masalah dengan pemecahan masalah. Langkah-langkahnya yang pertama, Ibu akan menampilkan PowerPoint dan video tentang materi ini. Yang kedua, Ibu akan mengelompokkan kalian dalam 4 kelompok. Ketiga, Ibu tetap membimbing kalian dalam penyelidikan dan pemecahan masalah. Keempat, kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelima, kita semua mendiskusikan hasil diskusi tersebut dan mengambil kesimpulan. Sumber belajar yang kita pakai pada materi ini yaitu buku penerbit Bumi Aksara kelas 10 dan buku penerbit Grafindo kelas 10 juga kurikulum 2013, dan sumber lain bisa surat kabar, majalah, serta berita online tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Baik, apa bisa saya lanjutkan? Atau sebelumnya Bu, ada yang permisi Bu. Ya? Mau ke belakang ya Bu, permisi ya Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Masih ada yang lain? Tidak Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya Bu. Baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Perhatikan baik-baik ya. Materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi.
Apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi adalah cara suatu negara dalam memecahkan permasalahan negaranya. Ada bermacam-macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Ya, kita memperhatikan gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sistem barter, Bu. Barter. Tukar menukar, Bu. Barang. Ya. Tentu ada masalah kan? Iya, ada. Ada Bu, bukan Ya, Ada, Bu. masalah. Ya, ada, Bu. Ya, kita lanjut Tidak lagi seimbang, Bu, ya. barang yang ditukarkan. Benar, itu masalahnya. Jadi terdapat ketidakseimbangan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Apa di gambar ini terdapat masalah? Iya, Bu. Ada, Bu. Orang-orang menduduki ini, Bu. Oh, barang atau uang mungkin itu, Bu. Iya. Ya, Ini, Bu, benar. yang kaya makin kaya. Ya, Bu. Duduki uangnya, Bu. Ada uang, yang nggak punya uang dibawa Bu, diinjek. Ya, benar. Yang berkuasa, Bu, berada di atas, Bu. Betul. Itu memang masalah-masalah dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kita lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Ada masalahkah di sini? Jadi gambar Demo Bu. demo, benar. Ketidaksenangan masyarakat kepada pemerintah itu salah satu contohnya. Ya. Saya lanjutkan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ada masalahkah? Dari melihat gambar ada masalah? Nggak ada Bu, orangnya senyum. Kayaknya Orang mereka senyum-senyum sama mau berbicara, Bu. Nah, Orangnya semua itu. ya. melakukan Tapi di kesepakatan. sini harus dicari masalahnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah melihat gambar, apa yang menjadi masalah pada setiap sistem ekonomi? Ya, pekerjaan kita yaitu bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi tersebut. Itu yang harus kita pecahkan pada diskusi kali ini, pada materi kali ini. Diskusikan bersama teman kelompok. Ya. Ya, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint yang berisi pengertian sistem ekonomi dan gambar, apa yang kalian pikirkan tentang karakteristik sistem tersebut? Apa yang kalian pikirkan tentang karakteristik dalam setiap sistem ekonomi tersebut? Coba Ibu Maisarah. Yang pertama sistem tradisional. Dari melihat gambar, apa yang bisa Ibu ambil karakteristiknya atau ciri-cirinya? Pasarnya ya Bu ya. Sistemnya sistem terbuka ya Bu. Salah. Yang lain? Ibu Jackie. Saya, Bu. Saya, Bu. Diana Raja. Oh, iya, Bu. Gini, Bu. Kan di gambar yang untuk yang pertama itu kan, Bu, ada pisang sama buku ya, Bu ya. Betul. Oh, kayaknya tidak sesuai, Bu. Kalau pisang harganya mungkin kalau di tempat kita kan, Bu, murah dibandingkan dengan buku, Bu. Ya. Ah, itu, Bu. Ya, benar. Itu yang apanya, Bu? Baru kalau pisang, Bu, cepat apa, Bu? Busuk, Bu. Benar tuh. Oh, itu, Bu. Iya, Bu. Jadi ada ketidakseimbangan.
Coba Pak Robinsar, itu apa masalah kapitalisme? Kalau masalah kapitalisme, saya lihat di situ yang miskin dipijak-pijak. Betul, itu yang merupakan masalahnya. Coba Ibu Yusriah, itu masalah ekonomi terpusat apa Bu? Tadi dari gambar yang bisa dilihat. Oh iya Bu, itu dari gambar yang dilihat seolah-olah itu pemerintah sangat berkuasa atas segala sesuatunya. Betul. Jawaban ibu-ibu semua sudah mewakili dari masalah-masalah yang ada. Oke. Bisa Bu. Tentu ada di antara kalian yang masih bingung pada identifikasi masalah. Saya akan berikan contoh pada kasus video berikut. Silakan disaksikan. Sepak terjang Ya, silakan didengar. satu di Korea Utara, Kim Jong Un biasanya hangat sekali ya untuk diperbincangkan. Apalagi isu terkait militer dan keamanan negaranya yang selalu disebut sebagai ancaman bagi semenanjung Korea. Lalu sebenarnya seperti apa perekonomian Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un? Kami ulas untuk Anda dalam Ekonomi Korea Utara di Genggaman Kim Jong Un. Sebelumnya kita akan cermati dulu bagaimana sih dinasti kepemimpinan Korea Utara, di mana negara ini dibentuk pada tahun 1948 dan dipimpin oleh Kim Il Sung. Artinya Kim Il Sung adalah presiden pertama Korea Utara dan ia menjabat hingga tutup usia pada umur 82 tahun. Dan kemudian tahta kepemimpinannya diwariskan kepada anaknya yaitu Kim Jong Il. Nah, Kim Jong Il atau Kim generasi kedua ini memimpin Korea Utara selama 17 tahun dan meninggal dunia pada tahun 2011. Di saat itulah putranya yang kita kenal sekarang dengan Kim Jong Un atau Kim generasi ketiga ini naik tahta dan menjadi pemimpin Korea Utara hingga sekarang. Lihat dari geliat ekonomi Korea Utara sejak Kim Jong Un memimpin dari 2011 ya, ini meningkat dari tadinya 0,8% menjadi 1,3%. Hanya dalam 1 tahun saja. Nah, meski demikian pertumbuhannya ini kalau kita lihat juga tidak begitu konsisten, bahkan bisa dibilang ini terlalu bergejolak. Dalam 7 tahun kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara ini bahkan 3 kali tumbuh negatif. Nah, yang terdalam ini kita lihat juga berada di tahun 2018 yaitu di minus 4,1%. Apakah Korea Utara ini seburuk itu? Belum tentu, karena kita juga bisa lihat nih ada riset yang berjudul North Korea's Economic Integration and Growth yang pernah dilakukan oleh Australian National University bahwa ekonomi Korea Utara ini berpeluang tumbuh sekitar 4,7% per tahunnya dalam 1 dekade ke depan. Ini potensi yang luar biasa sekali, tetapi masih ada syaratnya, yaitu jika Korea Utara melakukan reformasi ekonomi yang menuju terbuka dan memperbaiki hubungannya dengan Korea Selatan. Sayangnya meskipun PR-nya cuma 2, kalau kita melihat gelagat The Kim ini nih selama 3 generasi, sepertinya 2 syarat itu sangat sulit ya terjadi. Tetapi meski begitu sebagian kalangan pun mungkin berasumsi nih, apakah Korea Utara itu setutup itu? Meski begitu tidak juga. Kita lihat nih sebenarnya Korea Utara ini juga berdagang dengan negara lain dan hampir seluruh perdagangan internasional Korea Utara ini dilakukan dengan raksasa ekonomi yaitu China. Jadi China ini bukan sembarangan partner ya untuk Korea Utara. Pada data menunjukkan ini pada 2017 misalnya 91% ekspor Korea Utara ini berasal dari China, ditujukan kepada China maksud saya, dan 94% barang-barang impor yang didatangkan juga sama berasal dari China. Selain China, kita lihat juga ada mitra dagang Korea Utara lainnya, contohnya di ekspor juga ada Pakistan, India, Ghana, Sri Lanka, dan kemudian untuk importnya Korea Utara juga ternyata berhubungan dengan negara lainnya seperti Rusia, India, Peru, dan Honduras. Oke, ini dari sisi perdagangan. Bagaimana kalau kita berbicara soal investasi? Ternyata juga ada investasi asing yang masuk ke Korea Utara. Kita lihat di awal kepemimpinan Kim Jong Un, FDI yang masuk ini sempat meningkat. Di 2011 ini dari di
103,13 juta dolar ini meningkat 2 kali lipat hingga 205,21 juta dolar pada tahun 2012. Jadi seperti yang tercermin juga ya di data pertumbuhan ekonominya itu, investasi asing ini juga kalau kita lihat kemudian ini bergejolak dan bergerak fluktuatif. Bahkan investasinya ini minus di 2017 di minus 12,79 juta dolar. Tetapi pada tahun 2018 ini sempat positif. Nah, 9% ini memang balik lagi ditentukan oleh karakter pemimpin tertingginya yaitu The Kim. Demikian saja video pembelajarannya. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi dalam sistem ekonomi terpusat. Dan ini kasus ini dapat diangkat dalam diskusi nantinya. Jadi silakan mencari masalah dalam setiap sistem ekonomi nantinya. Saya membagi Bapak Ibu dalam 4 kelompok, yaitu silakan didengarkan baik-baik ya. Kelompok 1 Ibu Mutiara dan Ibu Yusria membahas tentang masalah dalam sistem ekonomi tradisional. Kelompok 2 Ibu Reani dan Ibu Cekti membahas tentang masalah dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kelompok 3 Bapak Nevaro dengan Ibu Sarah yaitu membahas tentang masalah dalam sistem ekonomi terpusat. Dan kelompok 4, Ibu Tianar, Bapak Robinsar, dan Ibu Fadilah membahas tentang masalah dalam sistem ekonomi campuran. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bukan dalam arti kita itu ya, jadi ini maksudnya kelompok dalam bentuk virtual, bisa komunikasi melalui WA atau bagaimana komunikasinya, biar lebih itu dalam kelompok. Ya, dan saya akan share screen LKPD yang menjadi pedoman Bapak Ibu nantinya. Silakan dicatat pertanyaannya dan silakan didiskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Saya berikan waktu selama 5 menit, hanya 5 menit di dalam mendiskusikan. Setelah itu maka akan dipresentasikan. Ya, apa sudah nampak LKPD-nya? Oh ya, masih OTW dia. Ya, ini LKPD-nya. Oh, dibesarkan lagi ya. Ya, kelompok 1 tentang sistem ekonomi tradisional, kelompok 2 tentang kapitalisme, kelompok 3 ekonomi terpusat, kelompok 4 tentang ekonomi campuran. Yang pertama, soal yang pertama yaitu tuliskan karakteristik sistem ekonomi masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Ini maksudnya ciri-cirinya ya bisa. Kedua, tuliskan kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Ketiga, tuliskan masalah-masalah yang terdapat dalam sistem ekonomi sesuai dengan materinya. 4, jelaskan bagaimana cara untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam sistem ekonomi terkait pada pertanyaan nomor 3. Kelima, apakah sistem ekonomi ini yang menjadi pembahasan dalam sesuai kelompok cocok digunakan dalam sistem ekonomi Indonesia? Berikan pendapat. Ya, dalam pemberian nilai, saya beritahukan kepada anak-anak semua biar kita transparan, maka ada skor yang akan saya berikan, yaitu dari skor 1 sampai 5. Skor 1, jawaban tidak tepat. Kedua, jawaban sebagian kecil tepat. Ketiga, jawaban sebagian besar tepat. Keempat, jawaban tepat tetapi kurang lengkap. Dan kelima, jawaban lengkap dan tepat sesuai dengan konsep ekonomi. Silakan dikerjakan selama kurang 5 menit lah. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendiskusikannya. Setelah itu maka akan dipresentasikan. Silakan Bapak Ibu.
Ya, kepada Bapak Ibu silakan membaca buku referensi atau pendukung yang lain untuk mendiskusikan masalah tersebut. Bagaimana ada masalah, kelompok 1 ada masalah yang perlu dibantu. Ada masalah Bu Mutia dan Ibu Yusria dalam membahasnya? Sementara belum, Bu. Ya, kelompok 2 ada masalah Bu, Bapak? Masih dicoba dicari, Bu. Boleh kan, Bu, ya? Ya, Kita kelompok 3 ada masalah? Bu Inta, tanya. Ya. Boleh nggak saya Ya, lihat bisa, di bisa. Google? Saya boleh Bisa. buka HP ya, Bu, ya? Izin Ya. buka HP. Ya, bisa Bu. Tadi sumber belajarnya bisa, referensi yang lain. Kelompok 3 ada masalah? Sejauh ini belum, Ibu. Oke. Kelompok 4 ada masalah Bu Tiana? Ada, Bu. Ya. Oh, semalam nggak buka buku, Bu. Tertidur, Bu. Jadi, nggak ini, Bu. Begadang Ibu ya? Iya, Bu. Jadi, kurang bagaimana gitu, Bu, ya. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tetap semangat Bu ya. Ya, masih ada waktu. Silakan mendiskusikannya. Nanti saya beritahukan waktu untuk berhenti berdiskusi. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, itu lagi ada ruang diskusi nantinya. Maka kepada kelompok 1, kepada Ibu Mutiara dan Ibu Yusria, silakan memberikan presentasinya. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan tanggapan aktif manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya ya, dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Nah, di sini dituliskan karakteristik sistem ekonomi tradisional, diantaranya dari ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, perekonomian bertumpu pada sektor agraris. Dan keenam, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. Kemudian yang kedelapan, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dan kesembilannya, kekayaan alam, terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Kemudian dari ciri-ciri tersebut diambil kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu dari segi kelebihannya. Yang pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Juga konsumen, juga distributor ya di sini sebenarnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiganya, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur, apa adanya. Dan yang keempatnya, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. Yang kelimanya, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Selanjutnya, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Ya, karena dibutuhkan alamnya. Kegiatan tersebut hanya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya masing-masing. Seperti itu. Ya, tapi tadi kan ada 5 loh pertanyaannya. Sekarang, apa yang menjadi masalah yang terdapat dalam sistem ekonomi tradisional? Dan bagaimana cara pemecahannya? Dan apakah sistem tersebut cocok digunakan di dalam sistem ekonomi Indonesia? Ya, silakan diberikan penjelasan. Kami kira untuk sistem ekonomi tradisional
sebenarnya cocok-cocok saja di Indonesia, hanya pada wilayah tertentu mungkin ya. Wilayah tertentu yang mungkin jarang terjamah oleh dunia teknologi. Tidak bisa diterapkan untuk zaman modern semodern sekarang, Bu. Karena apa? Karena kan barter itu tidak ada ininya, tidak seimbang antara barang satu dan lainnya itu, Bu. Kadang-kadang seperti itu, Bu, ketika kita melakukan pertukaran barang. Jadi itu masalah yang dihadapi pada sistem ekonomi tradisional, Bu. Ya. Cukup. Jadi cara pemecahannya bagaimana, Bu? Hanya karena kita sekarang sudah ada alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Nah, jadi kita nggak usah lagi, Bu, pakai sistem barter. Maka kita menggunakan pertukaran barang melalui jual beli, Bu, pakai uang. Oke. Untuk kelompok 1 luar biasa jawabannya, presentasinya. Terima kasih, Bu. Kepada kelompok yang lain, kalau ada yang bertanya, menyanggah, memberikan tanggapan, silakan. Tapi ingat waktu ya, karena kita masih tidak ada, kita lanjut pada kelompok ketiga. Ada? Jawaban dari kelompok 3 yang kami setelah diskusikan yaitu tentang sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando. 1, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada. Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Itu yang kami dapat ciri-cirinya, Ibu. Kemudian dari sistem ekonomi ini adalah tidak ada kebebasan untuk berusaha. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang terdapat dalam sistem ekonomi di sini adalah yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Hak milik perorangan tidak diakui. Potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Pemecahan masalah yang telah kami diskusikan untuk sistem ini adalah dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berusaha. Sistem ekonomi ini tidak cocok menurut kami untuk sistem ekonomi di Indonesia. Ya, terima kasih Ibu atas presentasinya. Jika ada yang bertanya pada kelompok 3, disilakan. Sistem ekonomi terpusat ini memang tidak cocok ya, karena ini memang sangat membahayakan bangsa Indonesia. Istilahnya semua terpusat pada masyarakat dan terpusat pada negara, dan masyarakat tidak diberikan kebebasan untuk berusaha. Jadi ini hal yang tidak mungkin untuk diterapkan di Indonesia karena kita sistem demokrasi. Itu yang diharapkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi dari kelompok 4 sudah sangat baik, dan memang hal ini memang sangat cocok diterapkan di Indonesia, ekonomi campuran, karena adanya pihak pemerintah dan pihak swasta di dalam membuat melaksanakan kegiatan ekonominya. Hanya saja harus ada ukuran antara sampai di mana pihak swasta melaksanakan kegiatan ekonominya. Jadi di sini kalau bisa hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak pun harus dipegang oleh negara. Yang tidak menyangkut kehidupan orang banyak atau hajat hidup orang banyak itu diserahkan kepada pihak swasta. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua atas presentasinya pada hari ini, sudah sangat baik. Ya, sudah luar biasa. Baik dari cara pemaparan maupun cara pemecahan masalah. Jadi setelah kita melakukan diskusi, apa kesimpulan yang bisa kita angkat? Dari diskusi yang sudah kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa kita angkat dari semua sistem ekonomi? Ya, kesimpulannya
Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sekarang tergantung kepada negaranya dalam menggunakan sistem apa. Baiklah, saya akan menekan, yaitu sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan atau adat istiadat dalam menjalankan perekonomian. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan sistem barter atau natural, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan pada sistem ekonomi terpusat, yaitu di mana seluruh kebijaksanaannya perekonomian ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada sistem ekonomi pasar, yaitu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan kepada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan pihak swasta memiliki peran yang sangat seimbang. Jadi, saya sangat senang atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, keren ya Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya mau bertanya dulu kepada Tia. Apa saja kekurangan dalam sistem ekonomi tradisional, Bu? Kekurangannya itu adalah dalam memproduksi barang belum melibatkan teknologi yang baik. Yang kedua, menggunakan sistem barter, Bu. Yang ketiga, masyarakat jadi kurang kreatif, Bu. Itu menurut saya. Ya, terima kasih jawabannya semua. Jawabannya sudah mantap ya Ibu ya, sudah keren. Sebelum saya menutup pelajaran, adakah Bapak Ibu yang bertanya? Ada, Bu. Oh ya, kalau tidak ada, maka untuk Bapak Ibu semua tetap semangat dalam belajar lagi ya, karena dengan adanya semangat yang tinggi, maka prestasi belajar pun dapat ditingkatkan. Dan kita juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah ekonomi yang kita hadapi sehari-hari. Demikian saja untuk hari ini, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.